Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Yo my friend, welcome to my channel, welcome to my lobby. Balik lagi sama Kong Lung, Kong Hamdan. Oke my friend, di video kali ini sesuai dengan judulnya, mungkin gue akan sedikit mengungkapkan keresahan, kegelisahan yang sedang gue rasakan. Jadi kayak model-model yang curhat begitulah. Gue simpen gitarnya dulu ya. Ya buat teman-teman juga mungkin kita udah tahu nih, akhir-akhir ini mungkin beberapa pekan sekarang ini kan lagi benar-benar merebak sekali yang namanya COVID-19 atau yang lumrahnya apa yang biasa kita sebut virus corona itu sedang benar-benar menjadi hantu atau momok yang mengerikan sekali buat kita semua ya. Jadi gue di sini mau sekedar sharing atau mungkin curahan isi hati gue bagaimana dampaknya buat pribadi gue sendiri ya. Yang pertama mungkin tentang pekerjaan ya. Wah gila men, pekerjaan. Gue jelasin dulu pekerjaan gue. Gue di sini kerja itu di bidang IO atau event organizer. Mungkin lebih tepatnya di rentalan ya. Jadi di rentalan, di modelnya vendor. Karena gue di sini ngerentalin atau menyewakan, menjaga jasa penyewaan itu untuk sound system, plus mixernya, lighting atau lampu, lalu ada LED screen kan, modelnya begitu kan. Jadi pekerjaan atau perusahaan yang sedang dibangun ini itu benar-benar wah buset men. Yang namanya penyewaan sound system, lighting, LED screen itu kan lebih mengacu kepada model-modelnya acara seminar atau gathering atau pensi, konser kan lebih berhubungannya ke yang seperti itu. Sedangkan terakhir ini ada surat edaran kan tidak boleh yang namanya mengumpulkan orang gitu kan sampai 14 hari ke depan. Jadi semua acara, semua event, semua kerjaan gue itu 100% sampai hari ini itu di cancel ya. Wah teman-teman gila banget men. Sampai hari ini aja kurang lebih hampir 30 event itu udah di cancel. Itu mau di Jakarta, mau di sekitaran Jabodetabek atau mungkin yang di luar kota juga terakhir juga udah di cancel. Hampir 30 lah kurang lebihnya segitu. Kalau misalnya dibayangin satu event aja di kisaran 20-30 juta, mungkin teman-teman bisa ngitung sendiri berapa itu omset yang hilang gitu. Sekarang aja kan, wah benar-benar gila men. Sedangkan sekarang pekerjaan dihilangkan secara otomatis, omset nggak ada, pemasukan nggak ada, tapi kan secara kebutuhan hidup kita masih harus mengeluarkan entah itu buat makan, listrik segala macam untuk gaji rekan-rekan karyawan kan begitu kan. Kemarin juga udah sempat meeting sama manajemen gua gimana solusinya segala macam, cuma ya begitu. Sedangkan tagihan-tagihan yang di luar aja itu yang sudah mengadakan event, tolong nih yang udah ngadain event tolong dibayar.
untuk kemaslahatan kita bersama. Karena IO yang lain ataupun vendor yang lain itu terutama ya yang gua kenal yang masih daerahan Jakarta itu ada yang udah sampai merumahkan, bahasa ininya merumahkan karyawannya. Kalau dirumahkan kan berarti udah nggak digaji lagi kan, secara otomatis dalam tanda kutip mungkin udah dipecat kali ya. Itu hampir ada beberapa vendor yang udah sampai segitunya gitu kan. Ada yang dirumahkan, ada yang emang bener-bener semua kegiatan event itu udah nggak boleh, nggak ada perizinannya itu. Terutama di Jabodetabek udah nggak boleh. Terakhir itu gua ngadain event di Jakarta aja itu tanggal berapa ya? Kurang lebih tanggal 12 itu terakhir ada event tanggal 12 Maret 2020. Itu buat pekerjaan gua, buat bener-bener dampaknya aduh buset men. Gila, semua hotel, semua ballroom, semua tempat-tempat yang begitu udah nggak bisa. Sampai ya gue lihat di berita-berita ternyata bukan gue doang cuy yang begini, kayak modelnya stasiun TV aja, kayak misalnya OPJ kemarin gue lihat di YouTube itu udah nggak ada penontonnya. Terus acara terakhir PUBG Mobile yang PMCO itu yang di AISBSD itu emang nggak ada penontonnya, nggak ada view-nya sama sekali, jadi mereka cuma live streaming doang. Gila, bener-bener mengerikan doang. Itu dampaknya benar-benar sekarang kerasa banget ya, kerasa banget nih. Itu dampak kerjaan sih, emang kerjaan bukan IO doang ya, kasarnya bukan vendor doang yang benar-benar turun drastis. Sampai gua ngobrol sama tukang bakso yang di depan tuh, bakso yang di depan yang kalau jam 12 sampai jam 1 siang itu buset gila minta ampun ngantrinya. Itu bener-bener gua ngobrol, dia omsetnya udah hilang 30-40% dari hari-hari biasanya gitu kan, tukang bakso itu. Sampai dia bilang, iya mas, mending dulu pas muncul-munculnya bakso borak begitu, lebih mending daripada sekarang virus corona ini kan. Jadi waktu pas zamannya bakso borak katanya si customer, si pelayannya udah percaya bahwa si bakso ini tidak mengandung borak, tidak mengandung daging yang selain sapi ataupun ayam yang dia ini gitu. Itu mungkin dampak buat kerjaan gua kerjaan di cancel semua, di pending. Ada yang di pending sih, beberapa event di pending, tapi di pendingnya dalam batas waktu yang tidak ditentukan kan. Jadi nggak ada kejelasannya juga gitu kan. Sampai karena kalau misalnya orang mau ngadain event itu, selain kita punya si orang yang mau ngadain eventnya punya budget, juga harus ada kayak perizinannya dari keamanan setempat kan, karena kita akan mengumpulkan orang begitu. Selain itu juga ya buat teman-teman, rekan-rekan ini sama pekerja juga kan. Jadi kalau misalnya ada event kan mereka kan kayak dapat uang makan begitu kan, uang event namanya kan, uang mingguan. Nah itu sekarang udah nggak ada karena nggak ada event. Jadi yang ada sekarang anak-anak itu, teman-teman karyawan itu ya cuma bisa ngelamun, apalah ngasih kegiatan apa, nggak ada kerjaan lain. Karena juga misalnya dia mau nyari sampingan juga di sekitaran sini itu udah agak sulit. Kenapa? Karena ya emang keadaannya lagi kayak gini, orang-orang lagi nggak mau nerima apapun, nggak mau nerima karyawan apa, mau sampingan segala macam itu susah men. Selain dari itu juga, selain udah kerjaan di cancel, bentar lagi anjir mau puasa cuy. Kalau puasa itu di dunia peripenan itu jadi ada cooldownnya, jadi paling adanya juga cuma paling buka puasa bersama kayak begitu doang kan. Jadi agak menurun lah kerjaannya kalau misalnya ini sampai ke puasa kan. Ntar lebaran itu pasti off, gua mah off, nggak ngambil job apa-apa. Cuma yang jadi masalahnya ini puasa sekarang aja nggak ada pemasukan, apalagi puasa juga nggak tahu kondisinya kayak gimana kan. Ada THR juga, harus pikirin anak-anak THR gimana anjir cuy.
Yang puyeng ya bos-bos doang yang puyeng. Mungkin itulah dampak buat kerjaan gua di sini ya. Gua juga termasuk ke zona merah nih, udah zona merah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, itu Bogor mungkin udah masuk dalam kawasan zona merahnya si corona ini kan. Jadi yang si corona ini menurut gua ngerinya begini cuy. Jadi ngerinya tuh si penyakit ini itu akan menular atau akan menular itu entah itu kita bersentuhan langsung atau kita menyentuh barang yang telah disentuh oleh orang yang telah terinfeksi. Itu kan ngerinya di situ kan, karena si virus ini kan nggak kelihatan kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu si virus ini nggak langsung kedetek cuy. Jadi ada fasenya dulu 2-14 hari. Jadi si orang yang terkena virus ini masih bisa keliling-keliling dulu tuh anjing, keliling-keliling kemana gitu kan. Kalau orang yang nggak mau diem kan, wah buset keliling-keliling kan, kita juga nggak tahu kan mana yang udah terkontaminasi atau belum kan. Jadi mungkin ngerinya di situ, orangnya masih kelihatannya sehat tapi udah terkena kontaminasi virus itu kan, kita juga nggak tahu. Makanya selalu waspada aja lah. Terus selain dampak buat kerjaan juga dampak buat lingkungan nih. Ini barusan banget nih, sumpah barusan banget. Sekarang gua rekaman ini hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 20 Maret ya, hari Jumat 20 Maret 2020. Bertepatan dengan kita sebagai muslim kan ada sholat Jumat tuh, ada sholat Jumat. Tadi gua ke masjid, nggak terlalu jauh dari tempat gua tinggal, dan di situ benar-benar nggak ada karpet sama sekali. Plus karpetnya udah nggak ada, jadi kita harus bawa sejadah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu sholat Jumat itu lumayan tuh, dari azan pertama khotibnya salam, azan kedua mulai khutbah qomat sampai kita sholat Jumat 2 rakaat salam, itu kurang lebih hampir 30 menit sampai 45 menit ya. Tapi tadi barusan sumpah azan pertama itu jam 12.02, lalu khotib salam, udah naik kan salam di mimbar. Azan kedua itu dia nggak khutbah cuy, jadi cuma doa khutbahnya doang. Setelah itu dia cuma menyampaikan semoga kita terlindungi dari bencana yang sedang kita hadapi ini, kita disehatkan semua, dijauhkan dari musibahnya, amin. Terus dia doa, habis doa dia langsung selesai, langsung qomat, langsung sholat. Dan itu hanya sekitaran 10 menit dari azan pertama sampai kita salam, kurang lebihnya cuma 10 menit. Gila men, itu mungkin salah satu Jumatan yang tercepat yang pernah gua iniin, karena emang juga sebelum Jumatan, sebelum azan pertama itu si DKM masjid tersebut itu udah mengumumkan ada selebaran fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu bahwa kita berada di kawasan zona merah. Jadi sebenarnya itu dilarang untuk ini melakukan kegiatan ibadah dengan banyak orang. Cuma kan karena mungkin juga kita belum terlalu terrealisasikan, jadi kita masih berangkat sholat Jumat. Mungkin itu yang pertama. Untuk dampak lingkungannya banyak sih, dampak lingkungannya selain dari itu juga kayak modelnya mall sekarang udah jam operasionalnya di sekitaran BSD, sekitaran Jakarta Barat, kayak modelnya Puri, Sumarekon itu kan yang di BSD itu sekarang udah operasionalnya jam 11 siang sampai jam 8 malam. Itu untuk hari biasa, Senin sampai Kamis. Untuk weekendnya itu sekarang jam 10 sampai jam 9 malam doang. Terus juga untuk di kemarin kan gua pernah sempat jalan juga tuh ke daerah BSD. Gua dengar info katanya udah bioskop juga udah XX1 udah nggak dibuka lagi. Gila men, sampai segitunya kan ngerinya.